Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Ardi Mandia Saputra. Dan saya Fani Ahmad Afitra. Sebelum kita bergabung dengan rekan-rekan reporter kita, mari kita simak video cuplikan pengoboman kota Hiroshima dan Nagasaki oleh Sekutu. Berikut video cuplikan. Agustus 1945 bukanlah akhir dari perjuangan bangsa Indonesia. Terus terjadi berbagai tragedi, tumpah darah mewarnai leluhur kita. Salah satunya yaitu peristiwa Merah Putih di Manado. Baik, di sini kami sudah tergabung dengan salah satu teman kita yang ada di lokasi kejadian. Maria Elsa Maharani, silahkan Anda laporkan dari tempat kejadian. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan di studio. Di sini saya melaporkan bagaimana proses terjadinya peristiwa Merah Putih di Manado. Di mana pada saat itu para pemuda yang bergabung dalam pasukan KNIL Kompi 7 yang di bawah pimpinan CH Taulu bekerja sama dengan rakyat untuk merebut kekuasaan di Manado, Tomohon, dan Minahasa pada tanggal 14 Februari 1946, di mana dari hasil kerjasama tersebut sekitar 600 orang pasukan dan pejabat Belanda berhasil mereka tahan. Sejarah pertempuran Merah Putih di Manado ini berawal dari kekalahan Jepang yang sudah diakui oleh pihak Sekutu sejak pertempuran di Pasifik pada Juli 1944, di mana Samratulangi kemudian mengirim utusan para pemuda untuk ke Manado. Dua di antara utusan tersebut ialah Mantik Pakasi dan Freddy Lumanau dari pasukan tentara, kemudian dari para pemuda ada Buce Ompi, Olang Sondah, dan Wim Pangalila. Di mana 2 bulan setelah pengutusan tersebut, mendadak muncul pesawat pengeboman B-29 milik Angkatan Udara Sekutu yang berjumlah puluhan dan menghujani Manado. Di mana akibat pengeboman tersebut, Manado hancur dan menewaskan penduduk Manado. Kemudian Jepang mencurigai adanya mata-mata dari pasukan Sekutu yang berperan sebagai tokoh nasionalis. Pada September 1944, tekanan Jepang di Sulawesi Utara dan Morotai juga takut kepada Jenderal MacArthur, di mana pada pertengahan April 1945 hingga Februari awal tahun 1946 masih terjadi konflik di area tersebut. Sebagaimana wilayah lain di Indonesia, Sulawesi juga akan diambil alih oleh pasukan Sekutu. Namun pada tanggal 21 Agustus 1945, Jepang telah menyerahkan wilayah tersebut kepada EHW Palengkahu yang merupakan petinggi dari Badan Pemuda Nasional Indonesia atau BPNI. Belanda bersama Nica di bawah perlindungan Sekutu berencana kembali untuk menguasai Indonesia Timur, khususnya Sulawesi Utara. Pada saat itu John Rahasia dan Wim Pangalila melihat adanya kesempatan untuk melakukan revolusi untuk merebut kekuasaan dari penjajah, di mana pada saat itu BPNI telah melakukan kerjasama dengan KNIL secara diam-diam. Pada saat itu KNIL telah melepas kepentingannya dari Belanda
dan berpihak kepada tanah air. Namun pasukan Nietzsche mengetahui kegiatan tersebut dan pada tanggal 10 Januari 1946 pasukan Nietzsche menangkap anggota BPNI dan pada 10 Februari 1946 pasukan Nietzsche juga menangkap tokoh-tokoh dari anggota KNIL. Akan tetapi anggota KNIL lainnya masih berusaha untuk mencari jalan keluar untuk melakukan pemberontakan. Mereka pun berhasil memengaruhi pasukan KNIL Belanda sehingga Membiru Tukahu bersedia untuk memimpin aksi penyergapan pada pos di markas Garnison Manado, yaitu di Tangsi Militer Teling Manado. Saya Maria Elsa Maharani kembali ke studio. Maria Elsa Maharani yang telah melaporkan dari tempat. Baik pemirsa, kita telah tersambung dengan reporter kita yang ada di tempat kejadian. Pada Dandi Pratama, apa yang dapat Anda laporkan kepada kami? Ardi, saya di sini melaporkan kemarin pada tanggal 14 Februari 1946, tepat pada pukul 21.30 waktu setempat, pejuang melaksanakan apel malam dan mulai menyiapkan diri untuk menyerang sekutu. Persiapan akhir dan pemeriksaan akhir terjadi pada pukul 00.30 waktu setempat dan tepat pada pukul 00.45 setempat seluruh pasukan berkumpul dan menyatakan tekad untuk siap mempertaruhkan nyawa demi Republik Indonesia. Pada pukul 1 dini hari serangan dimulai. Serangan dilanjutkan dengan merobek warna biru dari bendera Belanda dan mengibarkan bendera merah putih. Tepat pada pukul 3 dini hari di waktu setempat, pejuang berhasil mengalahkan sekutu. Setelah kemenangan dalam sejarah peristiwa merah putih di Manado, Syekh Taulu sebagai pemimpin pejuang mengeluarkan maklumat nomor 1 pada tanggal 15 Februari 1946 yang berisi: pertama, rakyat diminta agar membantu pejuang sepenuhnya. Selanjutnya, para pejuang agar mengambil alih pemerintahan Belanda. Keesokan harinya, tepat pada tanggal 16 Februari 1946, dikeluarkanlah maklumat nomor 2 dan menghasilkan rapat penetapan Dewi Lapian sebagai Kepala Pemerintah Sipil Sulawesi Utara. Baik Ardi, saya melaporkan kembali ke studio. Terima kasih kepada Dandi yang telah melaporkan di lokasi kejadian. Kita tergabung dengan teman kita yang ada di lokasi kejadian, yaitu kepada Sinta Oktaviani. Silakan Anda laporkan dari tempat kejadian. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang ada di studio. Di sini saya akan melaporkan bagaimana akhir dari peristiwa Merah Putih di Manado. Pada tanggal 15 Februari 1946, Komandan KNIL yang bernama Davis tertangkap dan menjadi tawanan, sehingga ia dihadapkan kepada Taulu dan Nisan demi membuat kesepakatan dan perselisihan yang terjadi ini. Davis seperti layaknya pemimpin lain, ia bertanya, apakah kudeta militer yang dilakukan oleh pihak Indonesia akan menjamin keselamatan pasukannya. Namun pada saat itu, sebenarnya Taulu tahu bahwa mereka sedang terdesak dan akan kalah. Tetapi ia kemudian berkata bahwa mereka sedang berjuang bersama pemuda Indonesia dan akan mempertahankan perjuangan itu. Setelah kejadian ini, seluruh daerah di Minahasa mulai melihat prosesi pengibaran bendera merah putih dan dikenal sebagai peristiwa Merah Putih di Manado. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Dan kembali ke studio. Baik, terima kasih kepada Sinta. Kita saksikan peristiwa Merah Putih di Manado. Peristiwa tersebut telah merenggut nyawa warga Manado dan telah menumpahkan seluruh darah warga Manado. Kita sebagai pemuda pada saat ini, kita harus juga ikut berperang, terutama berperang dalam menghadapi kemajuan zaman dan kemajuan teknologi. Kita harus pandai menempatkan diri kita terhadap perubahan kemajuan zaman. Baik pemirsa, itu yang dapat kami laporkan dari studio. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seputar info.